Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Etika Pendidik yang akan membawakan materi sosok pendidik yang beretika berjiwa besar, tujuan yang pasti, kemampuan konseptual dengan berpikir besar, dan jujur. Yang akan dijelaskan oleh saya, Amelia Salsabila, rekan-rekan saya Andi Setiawan, Francisca Dina Arianti, dan Muhammad Ridho Saputra Arif Darmawan. Materi yang akan saya bacakan yang pertama adalah pengertian berjiwa besar. Bila mana seorang dapat dikatakan berjiwa besar pada saat seorang bisa menerima kenyataan sepahit apapun dengan lapang dada. Itulah yang disebut berjiwa besar. Berjiwa besar tidak datang begitu saja. Berjiwa besar adalah menerima segala hal yang terjadi pada dirinya dengan rasa penuh ikhlas dan memaafkan kesalahan orang lain. Faktor sikap yang ada pada dirinya sangat berperan, sebabnya menerima dengan ikhlas, menerima kenyataan yang tidak diharapkan bukan hal mudah. Berjiwa besar sendiri terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama aspek positif negatif dan aspek relatif. Aspek positif dan negatif, sikap positif bisa menerima dan setuju keadaan yang sesungguhnya terjadi, yang real kenyataannya seperti itu. Sikap inilah yang akan membentuk jiwa besar menerima dengan sadar dan ikhlas apapun yang terjadi. Adapun sikap negatif melakukan penolakan atau ketidaksetujuan terhadap apa yang terjadi walaupun pada kenyataannya memang begitu. Jadi hanya negatif thinking saja. Nah, aspek yang kedua adalah aspek relatif. Sikap memang sifatnya relatif, bisa berubah-ubah sesuai kondisi. Perubahan sikap bisa dari dalam diri sendiri, bisa juga karena faktor luar yang mempengaruhinya. Setiap sikap yang diambil pada dasarnya memiliki alasan tersendiri, bahkan memiliki motif tersendiri juga. Bisa jadi ada kepentingan di balik semua itu, hanya yang pasti kebesaran jiwa bersikap fair atau adil, tidak egois, tidak menerima kekurangan diri sendiri, mengakui kalau memang dirinya gagal tanpa mencari kambing hitam, bertanggung jawab atas segala perbuatannya, bisa menerima kelebihan orang lain, bisa menghargai, tidak licik atau curang, jujur dan mengakui kesalahannya di depan umum. Ada 7 tipe ciri yang menunjukkan apakah kalian berjiwa besar. Yang pertama, ada aspek relatif, kamu tipe orang yang mengikuti passion. Tidak semua orang berani memilih untuk mengikuti passion yang mereka inginkan. Banyak hal yang menjadi pertimbangan, karena orang yang memilih kata hati terkadang harus menghadapi orang-orang yang tidak mendukung apa yang mereka lakukan. Yang kedua, bagimu waktu dan pengalaman adalah hal yang paling berharga. Karena tidak setiap orang bisa menghargai waktu yang mereka miliki, sekalipun itu ketika mereka perlu membutuhkan lebih banyak waktu buat bangkit saat kamu gagal. Yang ketiga, apresiasi dan menghargai proses. Setiap pekerjaan, karya, dan hasil kerja keras yang kamu lakukan tidak serta-merta terbentuk dengan sekejap mata. Orang sepertimu yang menghargai orang lain yang telah berhasil melewati proses panjang dan bisa mencapai titik keberhasilan tertentu. Tipe aspek relatif yang keempat, ada kekalahan paling nyata bagimu saat berhenti, bukan saat gagal. Yang mana jika sempat terhenti karena alasan tertentu, kamu gak mudah putus asa dan tidak pernah berhenti sebelum mendapat apa yang dimau. Begitu pula apa yang kamu alami sebagai orang yang kerap berbesar hati menghadapi apapun yang ada dalam kehidupanmu. Yang kelima, kamu jadi lebih termotivasi saat jatuh. Bukan malah merasa rendah diri atau hancur dan tidak mampu berdiri lagi. Kegagalan justru memicu semangatmu buat mencapai sesuatu yang lebih besar lagi. Yang keenam, kamu tipe orang yang bisa introspeksi diri, yang mana ketika gagal menghampirimu, kamu juga tahu bahwa ada hal yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, kamu tahan banting terhadap setiap persoalan. Mentalmu lebih terasa dan bakal lebih kuat layaknya besi yang terus ditempa jadi semakin keras. Nah, dari ketujuh aspek relatif tersebut, apabila kalian memilikinya, berarti kalian adalah sosok yang memiliki perilaku berjiwa besar. Nah, jadi itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang materi berjiwa besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosok pendidik yang memiliki tujuan yang pasti. Yang bagian pertama, pengertian dari tujuan pembelajaran. Yang menjadi kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa.
mata ajar dan pendidik. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan apa yang hendak dicapai dan dikembangkan dan diapresiasi. Berdasarkan mata ajaran yang ada dalam petunjuk kurikulum, dapat ditentukan hasil pendidikan yang diinginkan. Guru sendiri adalah sumber utama tujuan bagi para siswa, dan dia harus mampu menulis dan memilih tujuan-tujuan pendidik yang bermakna dan dapat terukur. Macam-macam tujuan pendidikan terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama tujuan umum. Menurut Konstam dan Guneng, tujuan umum pendidikan adalah untuk memberikan insan kamil atau manusia sempurna. Yang kedua, tujuan khusus adalah tujuan-tujuan pendidikan yang telah disesuaikan dengan keadaan tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan umum pendidikan. Yang ketiga, tujuan tak lengkap adalah tujuan dari masing-masing aspek pendidikan. Yang keempat, tujuan insidental adalah tujuan yang timbul secara kebetulan, secara mendadak, misalnya tujuan untuk mengadakan hiburan atau variasi dalam kehidupan sekolah. Yang kelima, tujuan sementara adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam fase-fase tertentu dari pendidikan. Yang keenam, tujuan perantara adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lain, misalnya mempelajari bahasa guna, mempelajari literatur asing. Manfaat tujuan pendidikan. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu bagi guru maupun siswa. Menurut Nana Saudi Sukmadinata tahun 2002, mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengomunikasikan maksud kegiatan pembelajaran kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru dalam menentukan kegiatan pembelajaran dan media pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Yang keempat adalah kriteria tujuan pembelajaran. Suatu tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar, misalnya dalam situasi bermain peran dalam kegiatan pasar modal. Yang kedua, tujuan mengidentifikasikan tingkah laku siswa dalam bentuk dan dapat diukur dan dapat diamati. Yang ketiga, tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki. Misalnya pembuatan kurva Phillips, siswa dapat menjelaskan tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Yang kelima adalah tujuan dalam pembelajaran. Belajar, setiap orang di dunia ini pasti mengalami kegiatan belajar. Belajar itu penting dan sudah merupakan kebutuhan pokok untuk setiap individu. Sedangkan belajar sendiri sebagai suatu proses interaksi dalam rangka menambah ilmu dan pengetahuan. Belajar memiliki tujuan umum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendapat pengetahuan. Karena sudah pasti dalam kegiatan pembelajaran akan mengetahui suatu hal yang baru, suatu hal yang belum dapat dipelajari. Maka dari itu tujuan dari pembelajaran yang pertama adalah mendapat pengetahuan. Yang kedua, penanaman konsep dan keterampilan. Dalam kegiatan belajar, keterampilan yang ada pada diri kita akan diasah sesuai dengan batas kemampuan yang telah dimiliki. Tentu itu semua dilakukan untuk melalui penanaman konsep yang baik dan benar terlebih dahulu. Yang ketiga, pembentukan sikap. Dalam kegiatan belajar, sikap dan karakter akan dibentuk dan diarahkan sebaik mungkin. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan konseptual dalam berpikir besar. Pertama kita ketahui dulu nih apa itu berpikir. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia, berpikir itu menggunakan akal budi kita untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu dalam diri seseorang. Sedangkan Plato, beliau beranggapan bahwa berpikir itu adalah proses berbicara dalam hati. Nah, sedangkan dalam buku Surmadi Suryabrata, beliau menjelaskan berpikir itu adalah proses yang dinamis yang dapat dilukiskan menurut proses atau jalannya.
Selanjutnya dasar dalam berpikir ada 3. Yang pertama mental image. Nah, mental image ini seperti representasi dalam pikiran yang menyerupai objek atau peristiwa yang direpresentasikan. Kemudian yang kedua konsep. Nah, konsep ini dapat dikategorikan sebagai objek, peristiwa, atau orang yang memiliki karakteristik umum. Nah, dengan konsep ini kita mampu menyederhanakan fenomena kompleks sehingga mudah digunakan. Yang ketiga penalaran. Nah, proses ini ketika informasi digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Selanjutnya, kita bahas tentang berpikir konseptual. Apa itu berpikir konseptual? Secara umum, dapat dijelaskan dengan berkembangnya ide dan konsep dalam diri seseorang melalui proses hubungan antara bagian informasi yang didapat dalam diri seseorang berupa motivasi atau pengertian. Nah, dalam berpikir juga mencakup banyak aktivitas yang menguji mental, mengasah cara berpikir saat memutuskan pendapat, dan memecahkan suatu masalah yang mengganggu aktivitas diri sendiri kita. Nah, selanjutnya proses berpikir konseptual. Proses berpikir konseptual ini seperti cara berpikir yang selalu memecahkan suatu permasalahan gitu, problem solving. Nah, dia menggunakan konsep yang telah dimiliki berdasarkan pengalaman yang dipelajarinya selama ini. Sedangkan menurut ahli Hilbert dan Lefebvre, beliau berpikir konseptual itu adalah proses berpikir dengan menggunakan fakta dan konsep yang saling terkait satu sama lain. Nah, sedangkan menurut Marpaung, beliau berpikir konseptual adalah proses berpikir dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki berdasarkan hasil pelajaran sebelumnya dalam memecahkan suatu masalah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sosok pendidik yang beretika tentang jujur. Pengertian jujur. Jujur adalah sifat terpuji yang merupakan faktor terbesar tegaknya agama di dunia. Kehidupan di dunia akan hancur dan agama juga akan menjadi lemah jika di atasnya ada kebohongan, pengkhianatan, serta perbuatan curang. Karena mulianya orang yang jujur baik di sisi Allah maupun di sisi manusia, kejujuran harus ditegakkan meskipun manusia harus susah payah. Selanjutnya, pentingnya perilaku jujur. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagian seseorang yang memiliki suatu perbuatan itu sesuai dengan ada pada batinnya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam sifat jujur. Yang pertama yaitu jujur ada dalam pada niat. Yang kedua jujur dalam ucapan. Dan yang ketiga jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Yang pertama jujur dalam niat dan kehendak. Ini kembali kepada keikhlasan. Kalau suatu amal tercampuri dengan kepentingan, maka akan merusaknya kejujuran niat dan pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Wajib bagi seseorang hamba menjaga lisannya, tidak berkata kecuali jujur dan benar. Yang ketiga, jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Contohnya, jika seseorang memberikan kepadaku harta dan aku akan membelanjakan semua hartanya di jalan Allah. Selanjutnya yaitu cara membiasakan dengan menanamkan diri agar selalu jujur. Menerapkan sikap jujur memang sulit, tetapi itu telah menjadi tuntunan hidup agar selalu berada di jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara melakukan sikap jujur yaitu cari teman atau pergaulan yang menghindari teman yang buruk. Kedua, carilah lingkungan yang jujur dan hindari lingkungan yang negatif. Yang selanjutnya, ingat selalu dampak buruk dari ketidakjujuran. Selanjutnya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu manfaat dan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur merupakan sikap terpuji yang tentunya banyak sekali manfaatnya apabila kita bisa membiasakan diri dengan sikap jujur. Berikut ini beberapa manfaat dari sikap jujur. Yang pertama, dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak merasa dibebani. Maksudnya, bila kita jujur, tentunya tidak ada kebohongan yang harus kita tutup-tutupi. Yang kedua, timbulnya rasa percaya diri. Yang ketiga, bersikap jujur dalam kehidupan bermasyarakat tentunya akan banyak membawa dampak positif. Misalnya, jika kita jujur dalam hal pemilu, pasti tidak akan ada lagi yang suap-menyuap. Dampak sikap jujur dalam keluarga tentunya membuat anggota keluarga menjadi nyaman. Manfaat perilaku jujur yang selanjutnya, pada diri pribadi akan timbul sikap yang tidak selalu bergantung pada orang lain. Yang selanjutnya, melaksanakan ajaran yang mulia dari agama dan budaya leluhur yang dianut oleh bangsa manapun.
Kejujuran membawa perilaku yang bersikap berani karena ia kokoh tidak